Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa wabarakatuh. kemana? Lurus nggak bisa. Ya, kita hari ini eh, Balik ya. akan Ini mau silakan masuk. Kalau mau ngambil melaksanakan perkuliahan pada pertemuan ini. Yang pertama ya, kebetulan saya sedang tidak berada di Medan, gitu ya. Nah, di sini sedikit kita sampaikan ya mengenai bahan seminar teori akuntansi yang mentok putar balik. ya terbaru ya. Kiri lurus, jangan ikutin map ya. Ketemu lampu merah, jembatan 5 baru kiri, jembatan 2 kanan fluid. Nah, jangan ikutin map, ikutin map pertigaan ketemu suruh kiri. Oke ya. Terkait dengan seminar teori akuntansi, kita memfokuskan pada Jembatan 5. teori akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi keuangan, gitu ya. Jadi nanti pada giliran saya ini 4 kali atau 5 kali pertemuan, kita fokusnya pada penyusunan paper lah ya untuk nilai akhirnya dan nantinya Ketemu lampu merah baru kiri ya. Soalnya nggak ada kasih tahu sih. ya untuk nantinya siapkan aja atau dibagi lah kelompoknya, satu kelompok 3 orang ya untuk evaluasi penilaian tugas kita ini gitu ya di seminar teori akuntansi untuk sesi saya gitu ya. Nah, adapun materinya meliputi yang pertama adalah ya bagaimana pengembangan teori akuntansi yang terkini ya, artinya perkembangan teori akuntansi yang terkini kontemporer dari accounting teori ya, perkembangan saat ini dan bentuk-bentuk pengembangannya ya. Kemudian juga kita membahas mengenai apa ya, perkembangan sejarah teori akuntansi itu di Inggris ya, karena dalam hal ini kita menggunakan literatur Inggris. Kita sih punya materi-materi yang lain gitu, tetapi seperti misalnya Wilkinson gitu ya, atau misalnya Tierney gitu ya, itu semuanya literatur lama gitu ya, dan literatur lama tentu saja kita sulit ya menyesuaikannya dengan kondisi yang terkini ya. Jadi kita berupaya mengikuti perkembangan dari teori akuntansi yang terkini dan kontemporer ya. Kemudian juga bagaimana isu-isu pelaporan keuangan ya yang ada di Amerika Serikat ya. Mulai dari tahun 1820 sampai dengan 2010 dan juga sisi lainnya ya. Kemudian juga bagaimana evolusi awal-awal dari perkembangan teori akuntansi ini, gambarannya secara deskriptif gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan inflasi ya, teori inflasi dan juga berkaitan dengan harga ya, perkembangan harga dari sudut pandang riset akuntansi gitu ya. Jadi nanti kita memandangnya dari sisi apa ya, dari sisi harga dan juga dari sisi inflasi gitu ya. Nah, di situ nanti ada yang namanya GPLA ya, General Price Level Adjusted Accounting ya. Apakah relevan gitu ya menggunakan informasi laporan keuangan ya dengan laporan keuangan tingkat harga umum atau General Price Level atau tidak gitu ya. Nah, itu nanti topik yang 6 ini gitu ya. Kemudian juga dari sudut pandang kebijakan penyusun standar ya, dan juga politik serta perubahan manajemen ya, dari sisi perspektif personal juga kita bahas. Ya, kemudian juga berkaitan dengan dari adopsi IFRS ya, bagaimana perkembangan teori akuntansi itu dan masuk pada dalam standar penyusunan pelaporan keuangan global ya, yang namanya IFRS praktik gitu ya. Nah, selain itu juga nanti kita dari materi saya ini juga kita membahas mengenai ya sedikit ya namanya fair value gitu ya. Kemudian juga earning management gitu ya. Kemudian juga teori keagenan gitu ya. Nah, ini nanti kita rangkum semua ya. Serta dari sudut pandang pengendalian dan juga risiko gitu ya, bagaimana, dan tentu saja inilah isu yang paling penting ya, berkaitan dengan unsur benar atau salah ya, atau juga relevansi terkait dengan apa ya, bisnis etos ya, dan juga
berkaitan dengan accounting for carbon. Nah, accounting for carbon peluangnya bagaimana dan kondisinya bagaimana. Nah, ini nanti topik bahasan kita ya di sesi yang kedua ya. Serta kewajiban yang namanya corporate sustainability reporting. Nah, jadi laporan keberlanjutan. Nanti kita bisa aja menggunakan langsung praktik gitu ya dari laporan sustainability reporting pada beberapa perusahaan, dan kita menyesuaikan dengan standar yang terbaru ya, yaitu standar GRI 2016 ya. Dan itu nanti kita tuangkan ya di dalam satu paper dan kita upayakan pada 4 pertemuan ini udah jadi satu paper, dan satu paper itu 3 orang ya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Dan itu sajalah ya materinya, dan saya minta adik-adik semuanya apa aja ya, silakan bagi kelompoknya. Nah, untuk kelasnya ini 3 orang ya cuma ya. Cuman 4 orang, Pak. Ah ya, 4 orang ya, pas lah ya. Jadi cuma satu paper, dan kita satu paper ini 4 orang gitu ya. Itu yang harus kita persiapkan dari sekarang ya. Jadi nanti mulai bagaimana formatnya saya akan hubungi saudari Cindy ya. Iya, Itu Pak. mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Pak, izin Pak bertanya. Tadi kan kata Bapak untuk buat papernya satu kelompok 3 orang. Terus itu yang satu lagi gimana ya Pak? Apakah kan karena ada berempat Pak kami. Oh, berempat ya. Jadi Iya. apalah kita Langsung berempat langsung aja. langsung berempat itulah gitu. Oh, Jadi dari satu paper itu 4 termasuk dosennya 5. Jadi kita nyusun paper itu. Dan nantinya didaftarkan ya di conference supaya masing-masing nanti punya akun Scopus. oh baik Pak. Ya. Mungkin ada lagi yang mau diskusi yang lain, silakan. Ada lagi? Ya, kebetulan saya lagi di Jakarta ini, lagi on the way ke bandara. Itu sajalah ya yang perlu saya sampaikan. Untuk itu dipersiapkan aja ya, dan dibaca bahan yang saya berikan ini. Baik, Pak. Ya. Ya, baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Dan absen di satu usunya silakan di absen. Tapi saya create dulu ya. Oke, baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Sore, Pak, Pak. Bapak izin Pak bertanya sebentar. Untuk topiknya itu dari kami juga atau dari Bapak Pak? Topiknya dari saya. Nanti saya kirimkan lah dalam beberapa hari ini. Oh iya ya Pak. Baik. Oke, makasih Bapak. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Pak.